semua dalam Tuhan, merayakan semua orang kudus. Malaikat pun bersukaria berpesta dan memuji-muji Putra Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Hari ini kita semua sungguh berbahagia karena kita dapat merayakan bersama-sama Hari Raya Semua Orang Kudus, baik itu yang diakui secara resmi oleh gereja maupun yang tidak sempat diteliti hidup mereka, tetapi sudah membuktikan hidup mereka hidup berkenan pada Allah. Rahmat kekudusan ini menjadi tujuan hidup bagi kita masing-masing. Maka mari kita mohon juga dari para kudus Allah ini, supaya mereka mengaruniakan kepada kita semua rahmat kesucian dan kemurnian hidup demi keselamatan kita dan demi kemuliaan Allah. Mari ini sejenak kita menyadari kedosaan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, lalu kita mohon ampun. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Allah Bapa Malaikat, kepada Malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya melakukan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan kami bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Yesus-Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan dalam Bapa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita juga bersyukur atas ulang tahun Maria Ariadne, adik dari Yohanes Tito Pria. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dalam perayaan kali ini kami kenankan semua orang kudus yang mengimani Engkau dan mempercayakan dirinya kepada cinta kasih-Mu, entah mereka itu terkenal atau tidak. Dengan para kudus itu kami telah Kau persatukan dalam umat-Mu, dalam gereja. Maka kami mohon dengan pengantaran mereka, penuhilah doa keinginan kami, dan perkenankanlah kami ikut serta dilimpahi belas kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu.
Sesekali peristiwa ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam Tuhan, kita semua sejak semula sesungguhnya diciptakan juga kudus, suci, dan juga kita semua ini manusia, bahkan menjadi mahkota dari seluruh ciptaan Allah. Bedanya kita dengan orang kudus atau para kudus Allah adalah kita masih berjuang dalam dunia ini, dan kita masih jatuh bangun mempertahankan, mengatakan kesucian yang sejak semula dianugerahkan Tuhan kepada kita masing-masing. Para kudus Allah ini, sebagaimana kita dengar dalam kitab Wahyu bacaan pertama tadi, dalam sejarah apapun yang mereka alami, tetap setia pada Tuhan. Meskipun kadang-kadang yang diundang oleh Tuhan dari diri mereka tidak bisa selami dan cerna, tetapi meyakini Allah mempunyai rencana yang jauh lebih bagus, jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada yang mereka pikirkan dan rencanakan sendiri. Bertolak dari keyakinan itu, maka mereka meskipun kadang-kadang berada dalam situasi yang sulit, tetap setia kepada Allah, dan inilah yang membuat mereka kemudian masuk namanya bilangan para kudus Allah itu. Bagaimana memelihara kesucian itu sejauh kita lihat dalam kehidupan mereka, bukan hanya setia begitu saja, tapi dasar kesucian mereka itu didasari oleh ketulusan, kesungguhan, kemurnian hati. Melakukan apapun besar atau kecil dilakukan dengan kesungguhan hati. Istilah kerennya itu adalah dan padat maknanya. Mereka mempunyai namanya kasih itu. Kalau kasih ini hidup dalam diri kita, maka peluang kita untuk jatuh dalam dosa relatif sangat kecil kalau kita menghidupi kasih ini. Tetapi kalau misalnya kasih ini tidak mampu kita hidupi, maka peluang untuk jatuh dalam dosa sangat besar. Dan saya kira ini yang perlu
kita usahakan dalam hidup setiap hari. Saya mencintai pekerjaanku meskipun hanya menyapu, dan saya menyapu sungguh-sungguh dengan hati gembira di sana. Saya mencintai studiku, maka karena saya mencintai studiku, maka saya berusaha betul-betul belajar, tidak mengganggu teman di sana. Dan kenapa saya buat begitu? Karena saya pikir ini berguna bagi diri saya dan juga bagi orang lain. Kalau saya berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan pikiran orang yang kesana kemari tanpa perhatian terhadap teks doa atau doa batin yang saya laksanakan. Itu merupakan jalan bagi kita menuju kesucian. Jadi kita tidak perlu berpikir yang muluk-muluk seakan-akan kalau kita supaya kita menjadi suci, kita tinggal terus dalam kapel ini berdoa siang dan malam. Enggak. Dalam mengerjakan pekerjaan kecil pun, asal dengan kesungguhan di sana, di situ tercipta cara bagi kita untuk memelihara kesucian kita. Saya tidak pernah lupa itu apa yang dibuat oleh Teresia, anak-anak Yesus. Satu jarum jatuh ke lantai, dia berusaha mencari jarum itu dengan tenang, dengan gembira sampai dia menemukannya. Kalau kita pikir apa artinya sebuah jarum, tapi dia mengerti ini sarana yang diberikan oleh Allah pada dia untuk menggunakan misalnya menjahit ketika pakaiannya sobek, maka dia perhatikan juga sungguh-sungguh hal kecil. Dan saya pikir ini juga mari kita coba lihat hal-hal sederhana yang harus kita pelihara sungguh-sungguh dalam hidup keseharian kita. Entah odol kita, entah sabun kita di sana, entah pakaian-pakaian kita, entah buku-buku kita, bagaimana menggunakan kita rawat dengan penuh perhatian di sana. Sekali lagi ini merupakan jalan kesucian bagi kita. Maka mari ini kita mohon supaya para kudus Allah membantu kita untuk memelihara kemurnian dan kesucian hati kita dari waktu ke waktu. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama menyatakan iman kesucian kita dengan sahadat yang
Roh Kudus.